Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan akan melaksanakan kegiatan supervisi coaching akademik di modul 2.3 pada tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Willy Rinaldo, berasal dari SMK Negeri 1 Air Gegas. Saya Teguh Imanto, berasal dari SD Negeri 8 Air Gegas. Saya Muhammad Zulfikri dari SMK Negeri 1 Air Gegas. Dan saya yang terakhir Martono dari SD Negeri 9 Air Gegas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi Pak. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah semangat Pak. Semangat luar biasa. Itu kita memang harus semangat Pak Teguh ya. Iya. Biar apapun yang kita lakukan setiap harinya berkesan bagi kita. Iya Pak, benar. Ya, kesannya bersemangat. Ya, hari ini Pak Teguh akan melaksanakan coaching. Betul. Ya, Iya. ada coaching. Dan sebelum melaksanakan coaching tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau terkait rubrik Pak Teguh ya. Iya Pak. Iya. Yang pertama, proses coachingnya ini harus sesuai dengan alur cerita yang telah kita pelajari. Iya Pak ya. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya biar apa? Biar coachingnya bisa menemukan sendiri solusi apa yang muncul gitu. Iya, Jadi benar. dari pertanyaan berbobot itulah kualitas coaching ini bisa berjalan dengan baik atau tidak Pak, Iya, Pak Pak. Teguh. Terus Bapak Teguh sebagai coach juga harus mempunyai prinsip ya, kemitraan, Iya. proses kreatif, Iya. dan ya memaksimalkan potensi yang ada pada coaching ini karena fokus kita ini ke coachingnya Pak. Siap. Coachingnya kita bisa mengembangkan ide-ide atau solusi-solusi ya yang bisa dimunculkan oleh coachingnya. Siap Pak. Ya, sebelum situ saya ingin bertanya dulu, Ya. kira-kira kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan itu pada saat coaching? Saya kompetensi yang saya kembangkan itu kalau dari semuanya itu kan ada mulai dari present Pak ya. Itu present itu berarti kehadiran penuh. Iya. Saya bagaimana bisa menghadirkan diri saya seutuhnya Iya. pada saat coach tadi menjelaskan permasalahannya hingga Yes. bagaimana saya mengidentifikasi lalu menindaklanjutinya dengan penerapan Iya. komitmen dia. Dan selain itu juga saya juga harus mendengarkan aktif Pak, ya Iya. mendengarkan aktif bagaimana dia coach tadi bercerita kan ada gaya bahasanya atau gesturnya itu harus bisa saya tangkap semua. Bila perlu saya akan mencatat Pak nanti Pak hal yang penting kan dari yang disampaikan sama coach tadi. Dan terakhir itu adalah dengan saya harus menyiapkan atau mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Iya. Dan itu akan mungkin menjadi potensi kita untuk bisa mengarahkan coach tadi menemukan solusinya. Ya, benar sekali. Jadi untuk selanjutnya kira-kira kompetensi spesifik apa yang Bapak ingin? Yang saya ingin observasi betul-betul adalah bagaimana saya menghadirkan diri saya seutuhnya present dari Pak ya. Iya. Itu sangat penting sekali karena kan dengan kehadiran kita yang tidak utuh itu mungkin bisa memboyarkan suasana Iya, kan. iya. Tapi kalau kita fokus pada kehadiran itu apa substansi masalah yang dihadapkan oleh si coach tadi itu mungkin bisa bantu coach menemukan solusinya. Iya, benar. Gitu ya. Ini juga kita harus menyiapkan mood kita yang bagus Betul ya. Pak, Biar betul kita Pak. Ya. pertanyaan juga mengalir, pertanyaan yang berbobot. Ya, saya ingin tahu. Sebenarnya kira-kira indikator yang sebagai apa ya, indikator pencapaian dari kegiatan coaching ini kira-kira apa? Indikator pencapaiannya itu saya bisa lihat itu apabila si coach tadi bisa menemukan Pak, Iya. berhasil menemukan solusi dari permasalahan dia. Itu yang menjadi indikator pencapaian saya. Oke. Oke, baiklah Pak Teguh. Nah, sebelum lanjut coaching, selamat. Ya, terima kasih banyak Pak bantuannya. Yuk, masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Pak. Oke Pak, makasih. Baik Pak Willy, apa kabar? Baik Pak. Iya. Saya sesuai dengan jadwal Pak ya. Iya. Kalau kita akan mengadakan coaching hari ini, saya mau tanya ke Bapak, apa menurut Bapak agenda-agenda dari pertemuan kita yang akan kita bahas ini Pak? Ya Pak, saya akan agenda saya ke sini membicarakan sedikit curhatan tentang permasalahan saya di kelas Pak.
Iya, itu permasalahannya seperti apa Pak? Gini Pak, ada 3 orang anak yang selalu terlambat masuk di jam pelajaran saya Pak, sehingga kegiatan pada RPP saya agak sedikit terganggu, sehingga lagi tujuan pembelajaran saya sulit tercapai dengan jam pelajaran yang saya ampu Pak. Iya. Jadi saya catat di sini adalah Bapak memiliki masalah itu ada 3 Pak ya, dari peserta dari Bapak yang sering datang terlambat. Ya. Benar begitu Pak ya? Ya, benar Pak. Iya. Jadi lantas untuk hubungannya dengan pertemuan ini tujuannya apa Pak nanti Pak yang Bapak harapkan? Harapan saya anak ini bisa berubah menjadi disiplin dan teman-temannya juga lebih mengingatkan kepada teman-teman yang sering terlambat ini. Jadinya anak ini bisa belajar dengan tenang, baik, sehingga apa materi yang saya sampaikan bisa tercapai. Itu harapan saya. Itu tujuan Pak ya, tujuan atau harapan Bapak setelah pertemuan ini. Nah, untuk ukuran keberhasilannya Pak dari pertemuan ini, menurut Bapak bagaimana ukuran keberhasilannya? Ya, ukuran keberhasilannya palingan saya bisa mengajak siswa untuk membuat kesepakatan nantinya untuk dijadikan keyakinan kelas nantinya Pak. Masuk ke ini Pak ya, ke budaya positif. Ya, masuk ke budaya positif. Oke, jadi kita sepakati Bapak ini yaitu punya permasalahan yang tadi Pak ya, 3 anak Bapak tadi sering terlambat dan mengganggu ketercapaian tujuan Bapak, pembelajaran Bapak. Dengan harapan tujuan pertemuan kita ini adalah mereka bisa berubah baik Pak ya, dan berhasil lagi ke depannya. Kita sepakati itu Pak. Lantas kesempatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan itu Pak? Maksudnya Pak? Kesempatan yang Bapak miliki yang sekarang sudah ada Bapak miliki itu apa Pak? Yang saya miliki, Iya. mungkin saya akan bisa mengajak siswa terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas nantinya terlebih dahulu Pak. Iya. Itu Kesempatan yang Pak. mungkin akan saya lakukan pertama kali Pak. Iya. Jika saya tanyakan skala Bapak untuk saat ini, Bapak merefleksikan diri Bapak itu, posisi Bapak itu di skala 1 sampai 10 itu posisinya berapa Pak? Untuk yang sekarang Pak. Setelah pertemuan ini saya skala saya berada di posisi 7. Saya sudah sedikit memecahkan masalah saya untuk menerapkan apa yang akan saya lakukan nantinya Pak. Skala 1 7 berarti Pak ya? Sudah 7. Baik sekali Pak. Nah, untuk mencapai itu tadi tentu pasti memerlukan dukungan Pak. Menurut Bapak dukungan apa yang dibutuhkan? Ya, rencana saya kan tadi akan membuat kesepakatan kelas dan saya akan jadikan keyakinan kelas untuk bersama, sehingga tidak hanya 3 orang itu yang akan berubah, tapi seluruh siswa yang saya ajar akan berubah tingkat kedisiplinannya. Maka dari itu saya membutuh dukungan dari pertama kali yaitu wali kelasnya Pak, karena saya harus izin dulu dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya sehingga budaya positif itu ada nanti. Dan ini terkait juga Pak ya, Ya. kolaborasi. Ya. Selanjutnya Pak, untuk dukungan tadi udah pasti dalam menerapkan itu ada hambatan Pak. Menurut Bapak apa kira-kira hambatan yang mungkin dapat menghalangi tujuan Bapak? Hambatannya paling tidak terlalu rumit Pak. Saya paling terhambat akan mengurangi waktu jam pelajaran saya aja Pak. Tapi itu tidak jadi masalah. Saya akan merubah atau merubah jam-jam saya sehingga tercapai tujuan saya akan tetap tercapai pada akhir semester ini. Iya, jadi hambatan itu tadi langsung Bapak terangkan tadi ya, solusi-solusinya ya. Karena Bapak anggap itu bisa tidak jadi masalah karena Bapak udah menyiapkan opsi-opsi solusinya Pak. Baik sekali Pak. Selanjutnya Pak, saya mau tanya, adakah rencana-rencana awal Bapak dalam mencapai tujuan ini Pak? Rencana awalnya? Rencana awalnya yaitu Pak, saya akan membuat kesepakatan, lalu saya akan jadikan keyakinan, baru dengan harapan setelah keyakinan itu ada, baru muncullah budaya positif sehingga anak itu senang dalam kelas dan tidak ada terjadi keterlambatan yang saya temui lagi. Itu Pak. Berarti rencana Bapak itu cukup banyak juga Pak ya, beruntun
untuk yang jadi prioritas itu yang mana Pak? Yang kira-kira menurut Bapak jadi prioritas itu? Prioritasnya Iya. adalah keyakinan kelas. Keyakinan harus, baru, Pak, ya? harus ada keyakinan kelasnya. Itu di awal Pak. Ya, jadi kebersamaan mereka untuk membentuk budaya positif, Pak. Gitu. Lalu strateginya Pak yang Bapak gunakan untuk melakukan itu, strategi yang Bapak gunakan itu apa Pak? Strateginya mungkin saya akan mengajak wali kelas tadi untuk membuat keyakinan. Itu aja strategi saya mungkin secara dekat, Pak. Berkolaborasi Pak ya? Ya, saya kolaborasi dengan wali kelas. Oke, baik Pak. Untuk jangka waktunya itu seberapa kira-kira Bapak bisa melakukan ini Pak, rencana ini menerapkannya? Mungkin minggu mungkin 2 hari lagi, kebetulan 2 hari lagi saya akan mengajar di kelas tersebut. Mungkin di hari tersebut saya sudah bisa mendapatkan keyakinan. Baik sekali. Lalu ukuran keberhasilannya Pak dari rencana Bapak tadi ya, bila sudah dijalankan, apa ukuran keberhasilan Bapak? Ya, keberhasilannya ya udah pasti anak-anak itu menyenangkan dan tidak ada terlambat lagi. Iya. Sudah sepakat secara bersama-sama dan yakin bersama-sama kalau pentingnya kedisiplinan di kelas mereka. Saya lihat jawaban Bapak cukup yakin dan semangat Pak. Berarti itu arah-arahnya Bapak sudah menemukan salah sebagian solusi Pak. Ya. Terima kasih. Lalu saya juga ingin mengingatkan juga Pak ya, kita tahu keadaan di lapangan bagaimana nanti. Pasti ada yang namanya gangguan Pak. Cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan-gangguan Pak dalam pelaksanaan tadi itu seperti apa mungkin Pak? Mungkin untuk mengatasi Ya, gangguan, mengantisipasi gangguan. ya itulah Pak pentingnya kolaborasi Pak. Kolaborasi saling mengingatkan antara saya dan wali kelas dan bahkan wakil kurikulumnya nanti. Berarti melibatkan kolaborasi semua Ya, saling stakeholder di tingkat kelasnya Pak. Ya, baik sekali. Untuk di komitmen Pak, rencana Bapak, komitmen Bapak ini terhadap rencana Bapak ini seperti apa komitmen Bapak? Komitmennya yaitu Pak. Apakah besar semangatnya gimana? Iya, saya akan Apakah sudah besar semangatnya. Iya. Saya semangat besar itu dibuktikan 2 hari lagi saya akan melaksanakan kegiatan saya itu. iya. Lantas untuk orang-orang yang kira-kira Bapak butuhkan itu yang untuk menjaga komitmen Bapak untuk menjalankan ini siapa saja Pak? Orang-orangnya serta apa saja yang Bapak butuhkan untuk menjaga komitmen Bapak ini? Agar Bapak yakin melakukan rencana Bapak tadi. Ya itulah Pak, saya sebenarnya sudah sangat optimis sekali melaksanakan keyakinan kesepakatan ini Pak terhadap kelas saya. Yaitu besarnya gitu aja Pak. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu mungkin kepala sekolah ya, Ya. orang-orangnya yang Ya. bisa membantu Bapak menjaga komitmen. Tadi kan Bapak udah bilang bagaimana Bapak saling mengingatkan di dalam kolaborasi Bapak. Ya, itu salah satunya Pak. Tindak lanjut Bapak dari sesi pertemuan ini seperti apa kira-kira Pak? Ya pertama 2 hari lagi saya akan pertama kali itu membuat kesepakatan seizin wali kelas. Nanti mungkin saya hadirkan juga wali kelas untuk membuat kesepakatan kelasnya. Setelah kesepakatan itu ada, mungkin saya akan jadikan keyakinan kelas. Dan di keyakinan kelas itulah harapan saya untuk terjadilah budaya positif dari anak-anak saya. Dan sepertinya Bapak sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah menjadi rencana-rencana Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Saya rasa Bapak sudah cukup ya menemukannya. Saya cuma bisa bantu di situ Pak ya. Oke Pak. Jika memang ke depan Bapak menemukan problem lagi kan, saya siap untuk membantu Bapak melakukan coaching seperti ini Pak. Oke siap Pak. Oke, saya rasa cukup sekian Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Permisi Pak. Oke, luar biasa proses coachingnya dari Pak Alhamdulillah, Deddy. Pak. Berarti terjadi interaksi yang sangat luar biasa. Iya, ya. Pak. Dari coach itu seperti itu, dari Iya. Pak Teguh sebagai coach memang luar biasa. Nah setelah melakukan tadi Pak, bagaimana perasaan Pak dulu? Senang Pak. Ya, Senang, ya? awalnya saya semangat, sekarang saya jadi tambah senang juga Pak. Bukan digugup ya? Ya, enggak gugup juga sih. Alhamdulillah coach pun mengeluarkan apa yang jadi masalahnya dan saya tanggapi dengan betul-betul. Jadi kita kayaknya nggak kerasa lagi itu Iya. kemitraan Nggak terasa waktunya ya? Iya Oke. betul. Nah, Kira-kira indikator yang di tujuan yang pertama tadi apakah sudah
tercapai. Iya, sudah saya sampaikan dan juga sudah tercapai ya Pak. Iya. Karena dari awalnya coach tadi mungkin jadi kegalauan dia, Iya. terus dia pun akhirnya bisa menemukan solusinya Pak. Oke, benar sekali Pak. Ya, di sini tadi saya telah mencatat ada beberapa hal ya Iya Pak. pada saat coaching tadi. Ya. Alur ceritanya sudah muncul semua ya, Ya. terus terjadi kemitraan yang sangat luar biasa. Iya. Terus pada saat coaching tadi, Bapak Teguh sudah mulai memunculkan pertanyaan yang bisa meningkatkan potensi si coach sendiri Pak ya. Iya Pak. Iya. Terus Bapak Teguh juga mengeluarkan apresiasi kepada coachingnya Iya. dan itu bisa menjadi motivasi untuk coachingnya juga. Iya Pak. Pak, betul. Kira-kira ke depan kompetensi apa ya kira-kira yang Bapak ingin Teguh kembangkan lagi? Paling tidak saya akan mencoba berlatih lagi Pak, melakukan praktek-praktek coaching seperti ini karena saya rasa praktek ini sangat baik sekali dalam hal menjaga kemitraan kita, hubungan kerja kita, kan solusi dalam hal menemukan masalah-masalah tadi Pak. Itu tadi Pak. Iya, karena apa? Karena permasalahan itu kadang-kadang muncul tanpa kita sadari, tanpa Betul. kita menyiapkan apa sih solusinya. Nah, Betul, dengan betul. cara kita berinteraksi, Iya, iya. dengan kolaborasi, kita bisa berbagi, sharing, Iya. dan mungkin kita bisa membantu teman-teman kita Pak, Iya, di benar, sekolah. Pak. Oke, itu mungkin menjadi catatan nanti ke depan. Iya, terima kasih. Bagaimana kita meningkatkan kompetisi kita sendiri, meningkatkan kompetisi guru-guru kita, dan insya Allah akan berdampak pada sekolah kita Pak. Siap, terima Oke. kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Teguh. Iya Pak, terima kasih banyak Pak waktunya Pak.